Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini sebentar kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita manusia, kita tidak lepas dengan yang namanya fakta, kenyataan atau realitas kehidupan ini. Tidak selamanya manusia itu selalu hidup dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi ada kalanya kita juga diperhadapkan dengan lembah-lembah kekelaman, lembah penderitaan, lembah kesusahan di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah pada saat pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saat ini posisi kita, biarlah kita tetap senantiasa memiliki iman, keyakinan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan coba melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 ini adalah merupakan mazmur yang menggambarkan hubungan kita sebagai umat-umat Tuhan dengan Tuhan sendiri. Digambarkan bahwa Tuhan itu sebagai gembala, sedangkan kita adalah domba-dombanya. Khusus di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat ini, kita bisa melihat beberapa bagian mengenai kenyataan daripada kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kita perhatikan dikatakan bagian yang pertama adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini merupakan satu realitas atau kenyataan hidup yang dijalani oleh pemazmur ini. Jadi pemazmur tidak selamanya dia ada di padang rumput, tetapi ada kalanya dia juga harus berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak selamanya kita itu dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan senang, ya. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Dan pemazmur mengatakan, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman. Dia ingin mengungkapkan bahwa bersama dengan Tuhan itu tidak selamanya dia ada di padang rumput. Tetapi ada kalanya Tuhan juga bawa dia di dalam lembah kekelaman. Jadi hal yang pertama dari ayat yang keempat ini adalah kita harus tahu, inilah fakta, inilah realitas kehidupan kita. Segala sesuatu ada masa, segala sesuatu ada waktunya. Bagian yang kedua dikatakan pemazmur ini memiliki keyakinan iman, ya. Pemazmur memiliki keyakinan iman. Dikatakan aku tidak takut bahaya. Secara normal ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, lembah penderitaan, lembah kesusahan, pasti orang akan menghadapi kekhawatiran tentang masa depannya, ketakutan, kecemasan akan hidupnya. Itu manusiawi. Saya rasa semua orang bisa mengalami hal itu, termasuk pemazmur sendiri. Tetapi yang kita harus sadari, ya, pemazmur bisa katakan kenapa dia tidak takut menghadapi bahaya. Tentu ada dasarnya. Dan dasar yang kuat inilah, keyakinan iman yang kuat inilah yang membuat pemazmur ini bisa bertahan meskipun dia menghadapi lembah kesukaran, lembah kekelaman di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi dasar hidupnya? Yaitu bahwa ada penyertaan Tuhan, ya. Di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa sebab Engkau besertaku. Jadi inilah juga yang harus menjadi dasar kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Meskipun kita ada di dalam lembah kekelaman, meskipun kita ada di dalam lembah kesukaran, lembah penderitaan, tetapi yakinilah bahwa Tuhan itu senantiasa beserta di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan bahwa sekali-kali itu Tuhan tidak akan pernah
meninggalkan kehidupan kita. Terus frase yang keempat, ada penghiburan. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ada penghiburan melalui apa? Melalui gada dan tongkat Tuhan. Gada itu berbicara tentang pemeliharaan. Gada itu juga berbicara tentang perlindungan. Ketika Tuhan beserta di dalam kehidupan kita, maka pemeliharaan dan perlindungan Tuhan itu juga akan menyertai kehidupan kita. Sedangkan tongkat itu adalah berbicara tentang tuntunan, bimbingan Tuhan. Kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena Tuhan beserta dengan kita, Dia bukan hanya beserta, tetapi Dia juga yang menuntun kehidupan kita. Dia yang membimbing kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati lembah-lembah kekelaman atas kehidupan kita ini. Inilah yang menjadi dasar kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kehidupan kita semua. Ketika kita menghadapi masa-masa kelam, ketika kita menghadapi masa-masa kesukaran di dalam hidup kita, orang bisa katakan, wah sekarang susah, wah sekarang sulit. Mau cari apapun rasanya sekarang ini ya berat. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berjalan di tengah-tengah kemustahilan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah yang menjadi penyedia dalam hidup kita. Miliki iman, miliki keyakinan, kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan bisa lalui lembah-lembah kekelaman. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kembali kami boleh diteguhkan, boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami memang menghadapi realitas kehidupan kami ini Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa kami tidak akan pernah takut menghadapi semuanya ini, karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bahkan bukan hanya menyertai, Engkau juga yang menjadi penghiburan bagi kami. Pemeliharaan, perlindungan Tuhan berlaku atas kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Dan juga kami boleh alami bagaimana Tuhan senantiasa menuntun, Tuhan senantiasa membimbing kehidupan kami. Biarlah setiap kami di tengah masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami boleh tetap senantiasa percayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami boleh alami bagaimana Tuhan bertindak atas setiap apapun pergumulan-pergumulan yang mungkin saat ini kami hadapi. Sehingga kami boleh alami bagaimana kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan juga berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau melangkah pasti bersama dengan Engkau. Kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan ini dengan rasa ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.